independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, fenomena judi online kini semakin marak dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat hanya dengan ponsel dan koneksi internet. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan. Lalu apa yang sebenarnya membuat judi online begitu cepat berkembang? Apakah ini murni pilihan individu atau ada faktor sosial yang mendorongnya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, Bapak Hadi Saputra, selaku seorang sosiolog dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, Bapak. Ya, Bapak, hari ini kita akan membahas banyak mengenai judi online. Saat ini banyak sekali konten-konten yang viral di media sosial terkait dengan judi online ini. Bagaimana kemudian banyak pihak yang terdampak. Tapi kalau dari Anda, sisi kacamata seorang sosiolog, bagaimana Anda melihat dengan maraknya judi online saat ini? Terima kasih Mbak Linda. Ada beberapa hal tentu saja tadi Mbak Linda menyebut apakah ini hanya murni keinginan individu atau lebih banyak faktor sosial. Faktor di belakang. Iya, kalau di sosiologi kan memang ada dua mazhab besar memandang tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Satu memang ada yang disebut dengan mazhab definisi sosial. Tindakan sosial seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Sementara yang kedua ada yang disebut dengan mazhab fakta sosial. Fakta sosial itu tindakan sosial itu lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial, tekanan budaya, tekanan lingkungan. Nah, masuk ke judi online, menurut saya lebih banyak dilihat dari aspek fakta sosial ya. Bahwa satu, masyarakat yang berubah. Masyarakat yang berubah, hampir sebagian besar masyarakat sekarang terakses dengan internet, lewat gadget, dan di situ mereka terintrodusir dengan judi online, Mbak. Yang menjadi masalah karena judi online juga pintar menyamar. Pintar menyamar maksudnya gimana tuh? Menyamar lewat game online. Jadi seolah-olah misal orang tua juga tidak merasa ini anaknya misalnya kelihatan sibuk, mungkin hanya main game. Padahal sebenarnya dia sudah belajar main judi online di situ, Mbak. Jadi memang kulturnya ini kalau untuk anak-anak Gen Z ya, atau remaja dan mahasiswa. Tapi kalau kira-kira di atas 30-an 40-an ya, aksesibilitas tekanan hidup, itu juga mungkin menjadi pintu masuknya. Kan orang tidak harus malu-malu lagi, Mbak. Misalnya dulu kan kalau harus berjudi itu ketahuan penjudi nih, dia datang ke suatu tempat yang dikenal sebagai lokasi judi. Kalau sekarang kan orang bisa, mohon maaf, bahkan di tempat ibadah sambil misalnya nongkrong, tidak ketahuan bahwa mereka lagi main judi online. Jadi kalau Anda katakan pelaku judi konvensional lebih sedikit dibandingkan judi online? Kalau dari sisi itu menurut saya iya, karena kalau judi konvensional kan mereka akan ada stigma di masyarakat, stigma pelanggaran moral dan lain-lain. Sementara ini judi online bisa dilakukan tanpa stigmatisasi, karena orang tidak sadar, bahkan kita saja yang biasa berinteraksi dengan teman-teman pemain judi online. Apalagi kita tidak tahu jenis dan kualifikasi game dan lain-lain, ternyata mereka lagi main judi online. Dan karena judi online ini bisa dikatakan teknologi digital bermain juga di sisi ini ya, Pak Hadi ya. Lantas apakah kemudian ada segi umur tertentu yang kemudian mendominasi menjadi pelaku judi online atau seperti apa? Kalau saya tidak hafal datanya, Mbak ya, tapi dari sisi kalau jumlahnya memang lebih banyak usia belasan hingga 30-an tahun. Didominasi itu judi online itu. Alasannya karena sudah terpapar digitalisasi atau seperti apa? Mereka native digital, Mbak. Jadi memang dari bangun tidur sampai tidur kembali, mereka tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi hidupnya itu kan dunia maya.
Jadi mulai dari update status sarapan sampai menghabiskan waktu luang itu banyak di dunia digital, Mbak. Tapi kenapa kemudian kalau kita katakan judi online ini menjamur, hampir memaparkan semua kalangan masyarakat begitu Pak ya? Kenapa menurut Anda faktor apa yang mendorong judi online ini berkembang begitu pesat dan begitu cepat? Satu kan sarananya, Mbak ya, sarana ini. Yang kedua, mereka yang saya sebut tadi yang tidak ada stigmatisasi sosial kalau ini. Yang ketiga, ada juga sebenarnya pengaruh kalau di kalangan remaja itu ada peer group pressure. Jadi tekanan kelompok. Jadi ada kasus yang terjadi baru-baru ini di Talo, Mbak, yang pergaulan warkop. Itu juga sebenarnya jadi bukan hanya kita selalu membayangkan bahwa judi online ini hanya merebak lewat iklan-iklan judol yang kadang kita buka Facebook, Instagram tiba-tiba muncul iklan atau mau buka situs tertentu muncul itu. Tapi ada juga efek teman nongkrong, kau coba dulu ini game ini. Akhirnya terpapar di situ. Untuk orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga atau di atas 30-an, itu memang biasanya pintu masuknya adalah tekanan ekonomi, Mbak. Iya. Awalnya, tapi yang membuat mereka bertahan adalah mereka tidak mendapatkan sanksi sosial. Jadi sanksi sosial judol kan, apalagi selama ini mereka terkesan beda kalau judi konvensional kan kesannya tukang sabung ayam, stigmanya jelek sekali di masyarakat. Tapi kalau misalnya tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor untuk orang dalam rentan usia 30 tahun ke atas terjun ke judi online, tapi bukannya ini malah justru menjerumuskan, bukan menyelesaikan solusi. Menurut Anda seperti apa? Kan begini, Mbak. Di sosiologi itu ada yang disebut dengan teori structural strain, ketegangan struktural, Robert Merton. Merton itu bilang bahwa di masyarakat di mana tekanan sosial tinggi, misalnya tekanan untuk status sosial, tekanan untuk memiliki barang-barang tertentu terlalu kuat, sementara aksesibilitas ke sumber pendapatan yang memungkinkan untuk mencapai itu terbatas, judi online ini menjadi ruang kira-kira jalan tol sesat, Mbak. Ya mirip lah ibarat logika pinjol ya, logika pinjol dengan judol. Tapi kan daripada saya tidak memiliki harapan di dunia nyata, judi online ini kira-kira memberi harapan, meskipun harapan palsu, seperti kenyataannya bahwa lebih banyak menjerumuskan. Misalnya awal-awal mungkin dia dikasih 1 kali taruhan atau 1 kali main, dia dimenangkan, mungkin menang 1-2 juta, tapi akhirnya dia ketagihan, ada adiktif, dia merasakan adiktif berjudi itu. Lama-lama kan akhirnya dia terperangkap di situ. Tapi adiktif ini apakah kemudian berasal dari harapan palsu tadi atau seperti apa, Pak? Mungkin teman-teman psikologi bisa menjelaskannya. Tapi kalau saya begini, ini kan utangnya sudah mulai menggunung. Sementara kerjanya di dunia nyata, kalaupun masih bekerja, ini dia hitung-hitung, ini pendapatan bulanan saya mungkin kalau pendapatan 3 jutaan. Nah, utang saya ratusan juta. Ini sampai pensiun pun misalnya ini tidak mungkin terpenuhi. Jadi berharap ada keajaiban, dan judol ini salah satu pintu masuk keajaiban. Sama halnya misalnya kalau orang spiritualis mungkin masih lebih rasional karena berdoa kan. Ini teman-teman yang terjebak judi online, ya pintu magicnya adalah, pintu Aladinnya adalah judol. Padahal itu sebenarnya bukan magic, bukan keajaiban gitu ya. Itu adalah hal yang tidak patut untuk jadi pilihan untuk melarikan ide dari solusi. Akhirnya mereka ini. Oke, kita akan ngobrol banyak, Pak, soal judi online. Sangat menarik sekali. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan,
serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak Hadi Saputra selaku sosiolog dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pak, tadi kita membahas menarik sekali faktor-faktor yang mendorong kemudian para pelaku judi online menjadi adiktif, kemudian bagaimana kemudian judi online ini bisa memberikan harapan palsu kepada para pelakunya. Tapi kalau untuk faktor sosial apa yang paling mendorong seseorang ini menjadi seorang pelaku judi online? Baik Mbak, faktor sosial tadi satu memang ada tekanan tekanan tuntunan hidup ya, apalagi tuntunan hidup yang serba materialistik. Kadang juga kita tidak bisa memilah yang mana betul-betul kebutuhan, yang mana tuntutan gengsi sosial. Ini kan banyak generasi X juga mungkin masih ada Gen Z yang mungkin baru selesai sarjana, baru memulai pekerjaan, memulai karir, tapi sudah terjebak dengan gaya hidup yang ini. Satu itu. Yang kedua ada jadi satu faktor tekanan hidup eksternal. Yang kedua apa lagi ya? Jadi yang bersifat sosial itu tekanan ekonomi, tekanan struktural, kemudian saya kira itu Mbak ya. Ya, jadi ternyata ketika tuntutan gaya hidup tidak bisa dicukupi seperti itu yang kemudian orang menjadi salah satu faktor seseorang terjun ke judi online seperti itu Pak ya. Apakah dengan adanya digitalisasi, dengan adanya media sosial, seseorang jadi membanding-bandingkan dirinya dan itu yang menjadi salah satu faktor Pak? Ya, ada riset ini Mbak ya, ada riset terbaru tentang media sosial. Jadi media sosial itu ternyata selama ini kan selalu diasumsikan orang menjadi minim interaksi sosial dan berdampak terhadap keterampilan sosial. Ternyata studi itu membantah sebaliknya bahwa ada dua klaster jenis orang yang main medsos. Ternyata kalau kita main medsos, kalau kita rajin interaksi, misalnya rajin komentar, rajin memberikan kritik, saran atau ini, itu berdampak positif terhadap keterampilan sosial. Justru sebaliknya berdampak positif di riset itu 2024 Mbak, dari Scopus saya ambil. Yang kedua yang berdampak negatif itu ternyata yang tidak pernah komen, yang hanya scroll itu yang Mbak bilang tadi, lebih sering membanding-bandingkan. Akhirnya sebenarnya hidupnya baik-baik saja, tapi karena dia lihat idealitas, dia rajin hidup, lihat berteman, follow link artis di IG atau influencer kan, waduh, sebenarnya hidupnya baik-baik saja sesuai dengan strata ekonominya, dia masih kuliah, dia masih kerja, tapi begitu melihat ada kehidupan di dunia lain yang jauh lebih baik, dia akhirnya merasa, waduh, betapa nestapanya hidup saya, apalagi di akhir pekan lihat artis-artis itu liburan ke Eropa, sementara dia hanya nongkrong di rumah. Dia merasa saya harus melakukan sesuatu. Dia merasa hidupnya terpuruk begitu Mbak setelah berinteraksi dengan media sosial. Jadi itu kemudian salah satu dampak yang bisa dihasilkan oleh media sosial Pak ya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Oke, kita kembali ke judi online Bapak. Lantas apakah judi online menurut Anda seorang sosiolog saat ini sudah dianggap hal biasa atau hal tabu atau seperti apa tanggapan Anda? Ada, menurut saya begini Mbak, ada tanda petik ya. Masyarakat, mohon maaf, mungkin sudah menormalisasi. Itu problemnya karena kita merasa bahwa mungkin teman kita, teman nongkrong kita di warkop atau teman sahabat kita sendiri yang dia kan hanya saya mungkin awalnya hanya saya menikmati waktu senggang di sela-sela stresnya, beban hidup, pekerjaan dan lain-lain, saya butuh ruang katarsis dan ruang katarsis itu game. Game itulah menjadi pintu masuk judi online dan mungkin kalau baru pada level-level awal, baru ketagihan 100-200 ribu, kita anggap game. Nanti kita kaget kalau begitu kita dihubungi nomor tidak dikenal
ternyata telepon dari pinjol, ada temanmu ini pinjol, ternyata karena dia terjerat judi online. Jadi berhubungan pinjaman online membengkak karena ini untuk tutup lubang, gali lubang pinjaman online ini, Mbak. Jadi satu, menurut saya normalisasi itu harus kita akui sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menormalisasi hal tersebut? Menurut saya penting sekali itu edukasi digital ke masyarakat. Bagaimana mengenali bentuk-bentuk judi online itu. Ini kan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan orang tua tidak tahu bagaimana yang dibayangkan judi online itu pergi Masih main kartu, gitu pasang ya, Pak, ya? taruhan kan. Sebenarnya judi di online sekarang lebih tampak soft dan canggih. Satu, jadi itu edukasi digital untuk mengenali bentuk-bentuk itu. Yang kedua, mungkin kita perlu melahirkan kembali kepedulian sosial terhadap teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Bahkan kalau kita perlu menghadirkan early warning system. Kalau deteksi dini, kalau ada tanda-tanda, kita harus tegas dan keras dari awal. Sebab disinilah pintu masuknya, karena orang awal-awal itu merasa tidak ada sanksi sosial, tidak mendapatkan punishment dari masyarakat kalau mereka terlibat hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan kembali kepedulian sosial kita kepada kerabat-kerabat kita, teman-teman terdekat. Termasuk teman nongkrong, Mbak. Karena kadang penetrasi teman nongkrong di warkop itu yang justru menyebarkan virus-virus judi online itu. Iya. Jadi kita harus berani, mohon maaf, memasang garis tegas. Bahkan kalau perlu kita tegas ke teman kita, kalau masih mau berteman, tinggalkan gitu. Nanti kita cari sama-sama. Berikan sanksi sosial yang tegas, berikan ya, Pak, sanksi ya? sosial yang tegas. Apa dampak nyata yang paling dirasakan masyarakat dengan katanya tadi di tanda kutip masyarakat sudah menormalisasi judi online yang sebenarnya ini hal yang sangat salah? Sebenarnya saya kalau sosiologi itu tidak suka blaming the victims, tidak suka menyalahkan masyarakatnya. Kita sadar saja bahwa kita hidup di era yang sudah berubah, Betul. Digitalisasi. Betul. Kemudian materialisme juga, Mbak. Di sisi lain ya, tuntutan sosial dan ini. Makanya ada sosiolog namanya Emil Durkheim, Mbak, itu bilang di masyarakat yang mengalami anomi, kalau saya PBB juga 2 tahun lalu pernah merilis di masyarakat yang terhubung lewat internet itu justru banyak masyarakat yang merasa kesepian. Kita punya banyak teman di timeline media sosial, tapi kita merasa kesepian. Nah, jangan-jangan judi online ini pintu masuk pelarian dari kesepian. Ini kan bisa interaksi dengan teman-teman main judul itu, Mbak. Jadi kalau dampak jangka panjang, dampak jangka panjangnya tentu saja satu dampak ekonomi ya. Ini bisa sudah terlalu banyak saya kira hubungan keluarga yang retak, bahkan mungkin tindakan-tindakan kriminal itu bisa berefek. Saya tidak punya data statistiknya apakah angka kriminalitas di polisi itu meningkat seiring ini, tapi itu perlu kajian lebih lanjut kriminalitas. Kemudian saya kira banyak hubungan-hubungan sosial yang retak karena pinjol ini, Mbak. Oke, boleh dijelaskan lebih detail lagi, Pak, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap keluarga dan juga terhadap hubungan sosial dari pelaku judi online ini? Kalau di keluarga saya kira banyak sekali kasus ya yang kita lihat di media sosial atau mungkin di media mainstream. Ada suami istri yang cerai, ada yang membakar suaminya, ada yang anak-anaknya lari dari rumah, ada yang diusir dari rumah. Ada juga misalnya anaknya yang bikin utang, orang tua yang harus menanggung bebannya. Ini padahal keluarga itu adalah lembaga sosial terkecil penopang keteraturan sosial dalam masyarakat. Kalau ruang-ruang terkecil ini rubuh, kita tunggul menunggu chaos di masyarakat saja, Mbak. Karena ini unit-unit terkecil yang menjadi pilar-pilar penopang keteraturan sosial dalam masyarakat. Oke, lantas kemudian bagaimana cara menekan fenomena judi online ini dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, terutama yang ada di Indonesia? Kita akan membahas hal tersebut hari ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalistik Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi
untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak Hadi Saputra selaku sosiolog dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik Bapak, tadi kita sudah ngobrol banyak soal judi online. Di segmen terakhir ini saya akan memberikan 2 pernyataan. Pak Hadi boleh memilih yang paling cocok atau yang menurut Anda yang paling tepat. Oke, yang pertama, orang terjebak judi online karena iseng coba-coba atau tekanan ekonomi. Awalnya iseng coba-coba. Lebih banyak itu belakangan ini. Lebih didominasi oleh iseng coba-coba. Baik. Lebih berpengaruh lingkungan pergaulan atau akses digital yang mudah? Akses digital lebih sekarang. Meskipun sama-sama supporting ya, tapi kalau harus memilih, saya lebih memilih akses digital. Oke. Judi online lebih dianggap hiburan atau masalah sosial? Sekarang dianggap hiburan, Mbak. Belum dianggap sebagai masalah sosial? Sedang menuju. Ini sekarang makanya dianggap normal ya. Oke. Yang paling rentan terpengaruh, anak muda atau orang dewasa? Anak muda. Pemicu utama ingin cepat kaya atau hanya ikut-ikutan tren? Yang masif itu ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan tren. Dampak paling terasa di ekonomi pribadi atau hubungan keluarga? Harus memilih, Mbak ya. Ekonomi dulu. Nanti kalau utang membengkak baru berpengaruh ke keluarga. Pencegahan lebih efektif dari keluarga atau dari lingkungan sosial? Mulai dari keluarga. Unit terkecil, seperti yang tadi Anda katakan. Orang bermain karena keinginan sendiri atau pengaruh orang sekitar? Pengaruh orang sekitar. Solusi lebih ke edukasi masyarakat atau penegakan peraturan? Edukasi masyarakat. Mengatasi judi online perlu kesadaran individu atau peran bersama masyarakat? Peran bersama masyarakat. Tadi Anda katakan bahwa merusak ekonomi dulu, baru kemudian merujuk ke hubungan antar keluarga sebagai unit terkecil. Lantas kemudian jika ada kasus nih Pak Hadi, semisal ada orang yang sudah adiktif, kecanduan judi online, apa yang keluarga sebagai unit terkecil dapat lakukan agar kemudian pelaku judi online ini dapat lepas dari adiktifnya? Ya, ini sudah terjadi Mbak ya, bukan mencegah. Ini tindakan. Saya kira yang perlu disampaikan ke korban bahwa apapun yang terjadi kami tetap keluargamu. Itu dulu dukungan. Tapi nggak ada sanksi sosial kalau kayak gitu. Tunggu dulu, itu poin pertama. Poin pertama untuk mereka tidak merasa lonely bahwa mereka harus menghadapi dunia ini sendirian. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, kita cari solusinya bersama-sama. Tentu saja yang pertama bagaimana menyelesaikan utangnya dulu. Itu kan bisa melakukan langkah bersama. Langkah selanjutnya tentu saja bagaimana memikirkan hal-hal yang produktif yang bisa menggeser hal produktif, bayar utang dulu Mbak ya. Yang menghasilkan dulu kan harus bayar utang dulu. Baru kita berpikir ke depan. Bahkan kalau perlu ini mantan-mantan korban judi online ini direkrut, dijadikan duta oleh pemerintah untuk ini supaya mereka bisa bicara dari sudut pandang orang yang pernah merasakan. Kan beda ini kalau saya yang tidak pernah judol, kemudian saya pergi ceramai, padahal menurut mereka enak sekali nih main judol. Ini kan kalau di ilmu sosial itu ada pendekatan fenomenologi. Kita lebih enak itu menyampaikan sesuatu dari perspektif orang yang pernah mengalami, pernah merasakan nikmatnya itu adiktif judol dan merasakan dampak negatifnya. Gitu Mbak. Nah itu tadi kalau misalnya pelaku yang sudah melakukan, bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi mereka agar tidak melakukan hal yang serupa. Tapi semisal untuk menekan fenomena ini dari unit terkecil terlebih dahulu agar memastikan bahwa tidak ada kerabat kita, tidak ada teman kita, tidak ada sahabat kita yang terjun dalam dunia judi online, bagaimana bisa mencegah hal tersebut?
Saya suka itu sosialisasi yang dilakukan OJK belakangan kan, misalnya mengidentifikasi pinjol-pinjol yang tidak resmi. Kalau saya mungkin itu yang bisa dilakukan ya, mengedukasi orang tua agar bisa mendampingi anak. Ini kan selama ini kalau kita mengedukasi edukasi digital orang tua lebih pada aspek hoax atau tidak. Betul. Sekarang bisa enggak edukasi digital itu digeser mengidentifikasi game on pinjol judi online itu yang masuk ke game-game itu. Dan yang kedua memang perlu sikap tegas orang tua, keluarga, sahabat bahwa kalau itu sudah masuk judi online, bisa tegasnya kita dengan judi konvensional kan, memberikan stigma, memberikan sanksi di situ. Jadi edukasi baru sanksi. Apa tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar sosialisasi? Kalau negara satu, tentu saja kan negara punya kewenangan untuk bayangkan seperti platform X saja kemarin kan sempat diblokir oleh Komdigi itu. Bisa. Yang problem kan memang platform judi online ini multiragam. Jadi beda satu titik, satu angka berubah lagi, blokir ini. Saya kira pemerintah dua itu. Yang ketiga memang kalau tindakan struktural, ya perlu yang dilakukan besar-besaran pemerintah adalah mengidentifikasi, ini kan industri melibatkan banyak orang dan menghasilkan uang banyak. Saya kira PPATK, polisi, kejaksaan bisa mengidentifikasi aliran uang dan seterusnya. Ini memang kerja besar dan saya kira banyak oknum pejabat negara juga kan yang kemarin sempat terciduk dianggap membacking hal-hal seperti ini. Jadi ini kerja-kerja struktural juga dan butuh ketegasan. Saya kira Presiden Prabowo juga di awal-awal sudah menegaskan itu. Hanya saya kan yang jadi problem sekarang no viral no justice. Kalau media seperti Kompas TV ini tidak memberikan perhatian khusus, saya kira pemerintah lengah lagi. Inilah pentingnya masyarakat sipil, media, kampus, wartawan, LSM, Ormas, saya kira bersatu untuk mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah struktural. Pentingnya kita semua berkolaborasi. Betul, Mbak, betul, Pak Hadi, bagaimana kita berkolaborasi untuk memberantas judi online betul, untuk juga melindungi generasi kita yang selanjutnya. Terakhir mungkin Pak Hadi, himbauannya kepada masyarakat ataupun kepada pemirsa yang menyaksikan seberapa merusaknya judi online sebenarnya. Silahkan. Siap. Pemirsa Kompas TV, memang pintu masuk judi online ini adalah dunia digital yang sangat permisif. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu dengan satu, meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, menyadari bagaimana bentuk-bentuk gamifikasi itu masuk secara soft di ruang-ruang digital kita lewat iklan dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalau itu terjadi di lingkungan sosial kita jangan cuek, jangan tidak peduli nanti datang tukang tagih yang menelpon baru kita panik. Sejak dini kita harus mencegah agar tidak terjadi anomi, kecuekan, ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial kita. Oke, jadi meningkatkan kepedulian sosial. Dan sekali lagi tidak ada orang yang pernah kaya ya Pak ya, karena judi online. Betul, Mbak. Jadi tidak pernah ada jalan pintas untuk kemudian mendapatkan materi seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Hadi Mbak sudah Linda, bergabung bersama kita di Kompas TV dalam Sapa Nusantara edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.